Terkadang di balik bayang malam tersembunyi kisah-kisah yang tak terungkap, misteri-misteri yang menggetarkan jiwa. Selamat datang di channel Memori Misterius, tempat di mana kita akan menjelajahi kegelapan dan mengungkap rahasia-rahasia yang menyeramkan. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah nyata horor dan memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan serta ketakutan. Sebelum menonton, mari gerakan jari jempol Anda untuk menuju tombol subscribe agar kami tetap semangat. Hai guys, ketemu lagi bersama kami di Memori Misterius. Kali ini, kita akan mengangkat kisah dua orang pendaki yang masuk ke alam lain. Kisah ini berawal dari sekelompok pendaki yang mendaki sebuah gunung di Pulau Jawa. Seperti biasa, mereka sebelum berangkat mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari, seperti tenda, matras, alat masak, jaket, dan kebutuhan lainnya. Tiba di hari keberangkatan, mereka berangkat berenam. Hanya satu orang yang sudah terbiasa mendaki, dan sisanya baru pertama kali melakukan pendakian. Sedikit informasi, nama keenam pendaki itu adalah Tamrin. Dia yang sudah terbiasa mendaki. Dan 5 orang yang baru pertama kali mendaki, yang pertama ada Agus, terus ada Tio, Yudi, Intan, dan Sri. Saat itu, mereka berangkat agak siang sekitar pukul jam 12. Mereka sudah di base camp dan langsung melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, seperti biasa, briefing sedikit dan diawali dengan doa bersama sebelum melakukan pendakian. Singkat cerita, mereka tiba di camping ground tempat mendirikan tenda kisaran pukul 17:15. Setibanya mereka langsung mendirikan tenda dan ada juga yang menyiapkan perlengkapan lainnya. Setelah semua selesai, mereka beristirahat sejenak sambil menikmati kopi dan ditemani sunset yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Memasuki waktu malam, sekitar pukul 19:30, mereka kumpul untuk makan malam dan ngobrol bersama. Sehabis makan, mereka mengobrol dan bercandaria. Keasikan ngobrol, Intan berkata, gimana kalau kita nyalain api aja yuk buat ngilangin nyamuk dan menghangatkan badan. Namun Tamrin berkata, gak boleh menyalakan api di atas gunung. Lalu Sri juga berkata, ayolah kak, gak apa-apa. Kan di sini cuma kita aja, gak ada orang lain. Oleh karena mereka memelas ingin hidupkan api, maka diiyakanlah sama si Tamrin. Lalu Tamrin bertanya, kita kan gak ada kayu untuk dibakar. Lalu si Agus yang anak baru pertama kali mendaki itu menawarkan diri untuk mencari kayu bakar. Tapi saya butuh teman, kalau sendirian saya tidak berani, ucapnya. Gak selang lama, si Tio berdiri dan langsung mengajak Agus. Ayo Gus, kita berdua mencari kayu bakar. Berbekal hand lamp dan pisau kecil, mereka mencari ranting kayu untuk dikumpulkan. Sebelum mereka pergi, Tamrin memperingati mereka agar hati-hati dan jangan terlalu jauh dari tenda. Tio dan Agus lalu pergi untuk mencari kayu bakar. Setelah 1 jam lebih, Tio dan Agus tak juga datang membawa kayu bakar yang mereka tunggu untuk dijadikan api. Lalu Tamrin, Yudi, Sri, dan Intan bertanya satu sama lain. Tamrin mencoba untuk mencari mereka di sekitar tenda, namun tidak ada hasil. Akhirnya, Tamrin mengajak Yudi untuk mencari Tio dan Agus sedikit ke dalam hutan. Dan menyuruh Intan dan Sri tadi untuk masuk ke dalam tenda dan berdiam diri di sana sampai mereka kembali. Setelah kurang lebih 1 jam pencarian, namun tak kunjung membuahkan hasil, lalu mereka memutuskan kembali ke tenda.
Sambil teriak-teriak, mereka menyebut nama Tio dan Agus, namun tak ada jawaban dari mereka. Di lain tempat, si Agus dan Tio tidak sadar kalau mereka masuk ke alam lain saat mereka mencari kayu bakar. Tanpa mereka sadari, mereka melewati saung dan duduk seorang kakek-kakek berambut putih sedang duduk di situ. Lalu sang kakek menyapa mereka berdua. "Mau kemana, Dek?" tanya si kakek itu. Lalu spontan mereka menjawab, "Mau mencari kayu bakar, Kek," sambil menunjukkan kayu bakar hasil pencarian mereka. Lalu kakek itu memanggil Tio dan Agus. Kakek itu mengajak ngobrol mereka berdua di sebuah saung terbuat dari bambu, tempat kakek itu duduk tadi. Tanpa curiga, mereka mendekat dan duduk di saung itu sambil ngobrol sama si kakek. Dan si kakek menawarkan untuk makan dan minum. Lalu mereka bertanya, "Ngapain kok malam-malam di sini, Kek?" tanya si Tio. Lalu kakek tadi tersenyum. "Ini juga bentar lagi mau pulang," jawab si kakek. Tidak lama mereka ngobrol, Tio dan Agus pun pamit sama si kakek untuk melanjutkan mencari kayu bakar. Lalu si kakek berkata, "Kalian jangan ke arah sana," sambil menunjuk ke arah yang tadi mereka lewati. Lalu si kakek menunjukkan ke arah berlawanan untuk mereka lewati. Tanpa bertanya, Agus dan Tio berjalan ke arah yang kakek tunjukkan. Lalu mereka pamit sama si kakek. "Kek, kita lanjut lagi ya mencari kayu bakarnya." Si kakek diam saja. Lalu mereka berjalan lagi. Tidak sampai 5 menit mereka berjalan, mereka mendengar suara Tamrin dan Yudi yang memanggil mereka. Lalu mereka menjawab dan mendekati sumber suara. Alhamdulillah, mereka berempat bertemu di persimpangan jalan di hutan. Terlihat wajah Tamrin dan Yudi pucat, berkeringat dan ngos-ngosan. Lalu Tio bertanya, Kalian berdua ngapain? Kok kayak habis lari-larian?" Lalu si Yudi balik bertanya, "Kalian ini dari mana aja sih?" Lalu si Tio dengan polosnya menjawab, "Ya kami mencari kayu bakar lah. Emang mau kemana lagi? Ini kayu bakarnya. Ayo kita ke tenda. Kita buat api," ucap si Tio. Melihat ada yang aneh, Tamrin dan Yudi tadi mengajak Agus dan Tio ke tenda. Sesampainya di tenda, Yudi dan Tamrin kembali bertanya untuk meyakinkan mereka. "Kalian dari mana aja tadi?" Lalu Intan dan Sri pun keluar tenda dengan wajah panik dan cemas mereka. Mereka pun bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Tio dan Agus bingung. Dengan wajah bingung, Agus bertanya, "Bentar-bentar, ini ada apa sih sebenarnya? Kita cuma nyari kayu bakar di sekitar tenda. Itu pun hanya sebentar kok, kalian nanya kita dari mana aja." "Hah? Sebentar," ucap si Intan. "Lu lihat ini udah jam berapa?" sambil nunjukkan jam di tangannya. Lalu Agus melihat jam di tangan Intan, betapa kagetnya Agus dan Tio kalau hari sudah pukul 5 subuh. Tanpa mereka sadari kalau mereka sudah pergi selama kurang lebih 9 jam. Lalu mereka berdua syok. Rencana awal pukul 5 mereka mau ke puncak untuk menikmati sunrise, namun tidak jadi. Setelah kejadian itu, mereka langsung berkemas dan langsung turun gunung. Sesampainya di base camp, mereka baru berani bercerita kalau mereka bertemu dengan kakek penunggu saung yang menunjukkan mereka jalan keluar. Dari kisah tadi, kita simpulkan bahwa memang benar kalau makhluk gaib itu memang ada dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi, untuk teman-teman yang mau mendaki, yang baru ataupun yang sudah biasa mendaki, jangan lupa baca doa dan jaga sikap di atas gunung. Di gunung jangan merasa kalian hebat. Bye-bye teman. Sampai di sini dulu cerita kita ya. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita yang lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.